Hello guys, so I hope you have a great day today. So I want to greatly today have a blissful day today. So today I want to recite about the Bibles, alright, about the Bible verse also. Okay, pada hari ini Injil akan memberitakan tentang fasa keluaran yang ke-22, iaitu peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang mengembalikan ternaknya di ladangnya atau di kebunnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Okay, sebagai ganti kerugian. Alright. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan ia dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahawa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor kedai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apa yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar ditekam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang ditekam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemilik tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka ia harus mengambil menjadi isterinya dengan membayar mas kahwin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu dan sepenuhnya sebanyak mas kahwin anak perawan. Peraturan tentang dosa yang keji. Pada fasa yang ke-18, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Okay.
peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Okay, pada pasal yang ke-21, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang yang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka itu, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka mukaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang sehingga isteri-isterimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaranya, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu membebankan bunga wang kepadanya. Janganlah kamu membebankan bunga wang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya, maka pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarnya sebab aku ni pengasih. Berbagai-bagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang ditengkam di padang oleh binatang buas, dan janganlah kamu makan, tapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Okey, begitulah tentang fasa Keluaran yang ke-22. Semoga Tuhan sentiasa menyertai kita dan memberkati kita semua. Okey. Hopefully you have a great day and have a blissful day also. Alright, okay, thank you. Bye.